Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, jamaah sholat zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin. Yang ulun hormati Ketua Masjid Pak Dr. Isa yang hari ini juga bisa hadir. Kemudian Pak Haji Hakim, kawan-kawan semua pengurus masjid, imam kita Ustadz Taufik. Hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah di Taman Surga dalam rangka kultum 7 menit aja. Karena saya nggak bisa ngomong lama-lama juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membicarakan mengenai nikmat apa sih sebenarnya yang diberikan Allah kepada kita. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak tahu sebenarnya nikmat apa sih yang sebenarnya yang benar-benar nikmat yang sebenarnya itu. Baik ya, saya akan bacakan satu ayat Al-Quran. Ini dari surat Yunus ya, ayat 58. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika wal yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Artinya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia, berdasarkan ayat ini setelah kita pelajari baik dari tafsir apapun ya, termasuk Kemenak, tafsir Jalalain, tafsirnya Bapak Quraish Shihab, itu diskusinya adalah berdasarkan ayat tersebut maka nikmat Islam dan Quran merupakan nikmat paling besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmatnya. Karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji. Berbeda dengan bergembira dengan syahwat dunia dan kesenangannya atau bergembira dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela. Baik Bapak sekalian, sekarang kita akan mengupas sedikit ya. Mungkin Bapak Ibu perlu pahami, ketika kita beramal, itu sebenarnya tandanya diterima itu apa? Tandanya amal kita diterima. Tandanya amal kita diterima adalah kita gembira ketika melakukannya dan pengen melakukannya. Terus Bapak Ibu bisa introspeksi ini. Sekarang lagi sholat jamaah. Kira-kira tadi gembira nggak waktu sholat? Ketika Bapak kesini atau Ibu-ibu kesini bergembira nggak? Terus selanjutnya besok kira-kira mau nggak begini? Kalau itu yang dirasakan, yakin amal itu adalah akan diterima, yakin. Dan salah satu kunci bahwa amal kita diterima, jaminan Allah adalah amal yang dilupakan. Nah ini mungkin kita lupa. Kenapa kita sulit ikhlas? Kenapa kita sulit untuk tidak sombong, tidak riya? Karena kita selalu ingat dengan amal kita. Coba misalkan saya ngamal ya, hari ini saya 100.000 misalkan ke orang, atau 1 juta, atau bahkan 10 juta. Lupa saya sudah nggak ingat. Terus apa yang kita sombongkan? Itu yakin jaminannya mesti diterima. Asal ya niatnya pertama memang karena Allah ya, itu penting. Kalau itu sudah nggak usah dibahas lagi. Beda karena kita misalkan karena makhluk, karena nafsu niatnya supaya disayangi misalkan ya, itu beda lagi. Supaya disayangi orang maksudnya. Jadi
tanda amal kita diterima itu adalah kita senang ketika melakukan. Makanya gini Bapak sekalian, ketika malam tadi Bapak Ibu tahajud, senang sekali merasakan nikmatnya tahajud. Malam nanti pengen tahajud lagi. Insya Allah itu tanda bahwa amal kita akan diterima. Nah, sebenarnya ikhlas itu lebih mudah ketika hakikatnya kita paham. Dalam ayat tadi jelas Bapak Ibu sekalian ya, nikmat yang sebenarnya adalah nikmat karunia Allah itu adalah Al-Quran dan nikmat taat. Jadi sebenarnya ketika kita ditakdir taat, itulah nikmat yang sebenarnya. Taat itu ya artinya kita mengikuti perintah Allah ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian bisa sholat jamaah, itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mungkin lupa ya, nikmat kita itu mungkin cuma ngomong masalah harta, anak, istri cantik, kaya, mobil bagus. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang sebenarnya adalah ketika kita ditakdir untuk bisa berbuat taat. Ketika Bapak Ibu hari ini bisa sholat jamaah, itu nikmat yang tidak ada taranya Bapak sekalian. Banyak anggota kita, kawan-kawan kita, keluarga kita yang tidak bisa sholat jamaah. Ada aja masalahnya. Misalkan ini contoh, misalkan Dokter Isa ini kalau mau sibuk kurangnya apa? Mau sholat zuhur, Allahu Akbar, ada mahasiswa yang konsul nggak jadi sholat. Ketika kita tanda-tanda Allah jauh dari kita adalah Allah menyulitkan kita untuk dekat dengannya. Ada aja mau ke masjid misalkan tiba-tiba bannya kempes, ada aja kita ini kadang nggak sadar bahwa kita ini telah dimudahkan, dan itu nikmat yang sebenarnya. Kalau harta itu sudah ada jatahnya Bapak sekalian. Makanya saya selalu senang dengan ayat bahwa itu jadi landasan hidup saya supaya saya tenang dan kita semua yakin akan enak bahwa milik Allah lah yang ada di langit dan bumi, dan segala urusan itu dikembalikan ke Allah. Artinya kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan semua yang ngurus Allah sudah, semua kehendak Allah. Sekarang begini saya contohkan, pamannya Nabi Abu Thalib ya Ustazah, itu kan baik itu. Kemudian kenapa nggak bisa Islam? Ya itu sudah kodrat irodat dari Allah. Kalau Allah berkehendak nggak Islam, nggak akan Islam. Semua kita nggak bisa apa-apa. Semua sudah ada jatahnya. Jadi artinya apa? Kita ini hidup sebenarnya menjalani takdir dengan menjadi hamba Allah yang baik. Kan Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya sudah, kita beribadah aja jadi hambanya. Titik, sudah nggak usah ngurus. Mau masuk neraka, mau masuk surga, itu bukan urusan kita Bapak Ibu sekalian. Itu hasil itu Allah yang menentukan. Yang penting saya sekarang ikut perintah Allah. Hari ini kita bisa sholat, bisa sedekah. Mulai subuh tadi ada sedekah subuh. Mulai habis subuh langsung iktikaf sampai Isra. Alhamdulillah kalau bisa begitu. Makanya rahmat Allah itu luas dan tidak terbatas. Makanya kan kadang ada dalil yang menurut kita aneh ya. Membaca qul huwallahu ahad 3 kali seakan-akan pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Barang siapa setelah sholat subuh menunggu Isra kemudian sama dengan pahalanya umroh haji yang sempurna. Itu karena rahmat Allah, sampai nggak usah perlu ke Arab. Tapi kalau punya duit atau punya kemampuan ya harus itu haji. Tapi maksudnya itu menunjukkan rahmat Allah itu yang luar biasa. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Semua Allah itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa didikte. Sampai tahu nggak? Misalkan begini, ketika Allah memberikan hidayah sama dengan Khalifah Umar bin Khattab, dulu belum khalifah ya. Itu dalam keadaan apa? Bukan keadaan dalam wiritan Bapak sekalian, tapi ketika mau membunuh Nabi, bayangkan. Tapi karena Allah berkehendak dikasih hidayah, kasih. Termasuk sampean itu bisa dikasih karomah. Mungkin kalau saya ngaji dengan Ustadz Taufik tiap hari, itu namanya warid, itu hadiah. Hadiah itu terserah yang punya itu semua Allah gitu ya. Jadi kita ya nggak bisa apa. Tiba-tiba Pak Hakim itu punya ilmu laduni, ya itu tuh kehendak Allah. Tapi kalau sampai aja nggak percaya kan susah. Padahal Allah jamin, aku ngikutin sangkaan hambaku. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan pernah menyangka mau masuk neraka. Keturutan sampean.
Jadi Allah itu sudah mudah, maksudnya Allah itu luar biasa rahmannya, rahimnya. Kita Asmaul Husna tahu. Artinya ketika kita belajar Asmaul Husna, kita tahu sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengampun. Jadi kalau kita dosa, nah susahnya dosa itu kalau dengan manusia. Sampean misalkan ada hubungan manusia muamalah, ini agak susah karena kalau manusia tidak ngampuni itu Allah juga akan susah untuk mengampuni. Makanya sebenarnya yang paling penting kita jagai jangan pernah menyakiti orang-orang ini gitu loh, orang-orang ini. Makanya kan ada dalil ridhonya orang tua, ridhonya Allah, ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Kan lewat manusia dulu, tidak langsung ke Allah. Mestinya ketika kita bikin manusia, orang tua kita nggak ridho, Allah nggak akan ridho. Berarti kita benar-benar hubungan muamalah itu harus dijaga. Saya kira demikian Bapak sekalian ya. Jadi sekali lagi nikmat yang sebenarnya itu bukan harta, tahta, wanita. Nggak ada Bapak sekalian. Kita ini kadang lupa. Saya bisa melihat itu kenapa? Ya karena kehendak Allah, karena nikmatnya. Coba sekarang karena Allah semut masukkan ke mata saya aja bingung. Saya sudah harus cari dokter, sakit semua, nggak bisa baca Al-Quran, susah dan sebagainya. Tapi kita lupa. Nikmat yang sebenarnya itu sudah kita nikmati, kadang enggak. Saya nikmat kalau melihat sepak bola, baru bersyukur, alhamdulillah bisa. Padahal mata enggak sakit aja sudah harus disyukuri gitu loh. Jadi syukurnya itu biasanya terlambat. Padahal Allah sudah mengancam dan sudah menjanjikan, barang siapa bersyukur, nikmat akan ditambah. Barang siapa kufur, maka siksanya amat pedih, yaitu tadi. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, mulai sekarang keluar dari masjid ini Bapak Ibu sekalian harus sadar. Nikmatnya sebenarnya ini sekarang ini, saya itu nikmat betul ketika boleh duduk di sini. Enggak, Bapak kan enggak diberi kesempatan semua ini. Gara-gara Dokter Isa ada program kultum, akhirnya saya bisa duduk di sini. Tapi itu karena ya takdir Allah, bukan karena ya Pak Isa ini sebagai lewatan aja. Terus kemudian karena semua milik Allah dan semua sudah tercatat, saya beri contoh. Ustadz ini punya anak. Kemudian anaknya minta duit, ya, dikasih Ustadz. Ini duit siapa ini? Ya sebenarnya duitnya Allah. Cuma di Lauh Mahfuz itu tulisannya anak ini lewatnya Ustadz Taufik. Sebenarnya Ustadz Taufik ini nggak punya apa-apa gitu. Nah terus sampean sombong, sudah saya kasih duit masih berani sama orang tua. Lah lucu. Kalau nggak ada anak ini mungkin sampean nggak dapat rezeki itu. Jadi semua itu kembalinya memang Allah. Coba bantah aja, nggak ada. Kita ini nggak punya apa-apa. Sekarang saya bisa ngomong karena apa? Ya karena saya masih punya nyawa. Sampai sadar nggak? Kita kalau nggak punya nyawa nggak bisa apa-apa sudah. Artinya itu milik siapa nyawa kita? Milik saya. Ya, bisalah mempertahankan saya. Orang paling sakti di dunia pun bisalah mempertahankan ketika Malaysia Israel mau mencabut nyawa. Ya akan bisa. Saya kira demikian Bapak sekalian ya. Sekali lagi nikmatnya adalah ketika kita diberi taat, itu luar biasa. Ketika bisa sedekah, itu luar biasa. Bukan sedekahnya, ini mohon maaf, bukan sedekahnya. Tapi yang kita syukuri ketika Allah memberi kesempatan kita untuk bisa sedekah, itu pahalanya dicatat di langit itu. Kalau sampean sombong bisa sedekahnya, berarti duitnya ini ya makhluk lagi. Akhirnya apa? Sampai sombong. Oh kemarin saya sedekah sudah. Jangan gitu. Tapi ketika kita sama ya, ini hari ini saya tadi kebetulan dapat. Mungkin saya sudah diskusi dengan Mas Gopur. Cara sangka baik yang mudah. Saya ternyata baru tahu caranya hari ini Bapak sekalian. Misalkan Bapak kenal dengan seseorang yang itu jahat. Kemudian itu penipu, tukang ngeramput, ya, tukang palak preman. Terus sampean sangka baik biasanya mudah atau susah? Susah mesti, susah. Tapi hari ini alhamdulillah saya baru sadar ternyata mudah sangka baik itu. Orang itu jahat, orang itu buruk, orang itu penipu. Mesti sampai alah ngeramput, ini tukang ngeramput Pak. Nah astagfirullahaladzim, kita harus tobat. Sampean kita salah. Sebenarnya kita sangka baik itu yang nyuruh siapa? Allah. Jadi nggak usah peduli dengan orang itu. Saya sangka baik sama orang itu ya karena Allah. Sudah Allah memerintahkan saya, kita sangka baik, sudah titik. Masalah orang itu ngeramput, beri muar, itu urusannya dia dengan Allah, bukan urusannya dengan kita. Kita jadi double salah loh ya.
sudah nggak bisa sangka baik, niatnya bukan karena Allah pertama. Kedua kita menyangka lagi, paling ngeramput lagi, astagfirullah, astagfirullah. Kan kita akhirnya kan. Nah makanya cara-cara itu dengan kita bisa tahu bahwa ini posisi Allah di mana, kemudian kita mengenal Allah dengan baik, insya Allah semua akan beres. Syariat memang sangat penting. Kalau saya menyitir Gus Bah itu bilang, kalau disuruh milih syariat sama hakikat penting mana? Kata Gus Bah, saya tahu jawabannya yang saya syariat yang penting. Baru hakikat katanya. Kenapa katanya? Sampean ngomong ikhlas sholatnya aja nggak bener, mana yang mau diikhlaskan gitu. Tapi semua penting, maksudnya semua penting. Karena kalau syariat tanpa hakikat itu biasanya kosong, akan susah gitu. Ikhlas saja susah gitu. Jadi ketika kita sudah tahu, paham, sodakoh itu yang disyukuri ketika kita bisa merasakan nikmatnya sodakoh. Sodakohnya itu nggak penting, artinya itu sudah urusan Allah wilayahnya. Karena harta itu semua milik Allah. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau tutur kata ya, tingkah laku yang terbaik. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.